masdar sharih, ada masdar muawwal namanya. Sharihun, masdarun sharihun, masdarun muawwalun. Kalau masdarun sharihun dari kata nasara yang suruh ya itu nasra. Boleh juga mansara. Nasara yang suruh nasran wa mansara. Ini masuk dalam kategori masdar sharih ya. Masdar sharih itu memang udah jadi masdar. Ya, tidak melalui proses lagi. Kalau yang masdar muawwal, masdar yang diproses dari an dan fi'il namanya. Ya. Nah, ini polanya terdiri dari an plus fi'lun mudhari'un biasanya umumnya ya. Walaupun fi'il madhi juga bisa. Nah, jadi yang untuk ini asalnya adalah an yang surah tulisannya. Nah, an yang surah itu sama dengan nasron. Nih yang di sini. Jadi kata ayang surah sama dengan nasran. Nasran harokatnya si bebas, mau nasran, mau nasir, mau nasrun, tergantung nanti posisinya di dalam susunan kalimat ya. Tapi untuk sementara ya perubahan dari ayang surah sama dengan nasra itu dinamakan dengan apa? Masdar muawwal ya, disebut dengan masdar muawwal. Jadi ada masdar sharih, masdar yang benar-benar memang sudah jadi masdar ya. Kalau masdar muawwal, masdar yang dirubah dari an dan fi'il ya. Ini ayat surah ini masuk dalam kategori namanya disebut dengan masdar muawwal yang apabila ayat surah itu nanti dirubah munculnya menjadi nasran, kembali ke atas gitu. Tapi berikutnya kalau masdar muawwal susunan dari an dan fi'il ya. Bapak, Ya. apakah arti sharih sesungguhnya? Sharih jelas. Ya, masdar yang sharih, masdar yang jelas, masdar yang muawwal, masdar yang berproses gitu. Ya. Yang ketiga itu ismul fa'il. Ya, itu polanya memang fa'ilun. Dari kata nasara menjadi nasirun ya. Yang keempat ismul maf'ul. Maf'ulun. Maka mesti menjadi mansurun ya. Terus yang kelima menunjukkan zaman dan makan, waktu dan tempat ya. Maf'alun, wazannya maf'alun, maka di sini menjadi mansarun ya. Yang keenam itu alat ya, mif'alun. Nah, maka di sini menjadi minsarun ya. Kalau nanti diurutin ya. Yang satu bentuknya fi'il terdiri dari madhi, mudhari, amar, nahi ya. Terus masdar, ada masdar sharih, ada masdar muawwal. Yang kedua, yang ketiga ismul fa'il, polanya fa'ilun. Untuk sulasi mujarrad polanya fa'ilun semua ya. Contohnya nasirun. Ada isim maf'ul, polanya maf'ulun. Maka kata nasara berubah menjadi mansurun, maf'ulun, mansurun ya. Terus yang menunjukkan zaman dan makan. Zaman itu menunjukkan tempat, makan zaman menunjukkan waktu, makan menunjukkan tempat. Polanya maf'alun, mansarun jadinya ya. Terus yang menunjukkan alat mif'alun, maka di sini menjadi minsarun. Nah, kalau yang madhi itu nasara berarti kata kerja masa lampau. Berarti
berarti sudah menolong, ya, sudah menolong. Kalau yang sulu sekarang dan yang akan datang, ya, sekarang dan yang akan datang, atau aktivitas sehari-hari atau yang disebut dengan habitual, ya, kebiasaan. Nah, itu pakainya mudhari, yang sulu. Kemudian yang amr itu untuk menunjukkan perintah, yang nahi untuk menunjukkan larangan. Nah, untuk masdar tadi dikatakan dari kata kerja, jika ingin dirubah menjadi kata benda maka dibentuklah menjadi masdar, ya. Nah, masdarnya ada masdar sore, ada masdar muawwal namanya, ya. Untuk masdar sore itu masdar yang memang urutannya sudah jadi di dalam tasrif itu. Doroba yadribu dorban, nasoro yang suruh nasron, ya. Fataha yaftahu fathan. Kalau di sini kita ambil nasron, ya. Nah, nasron atau mansaran itu bisa dibentuk masdar muawwal yang bentuknya terdiri dari susunan an dan fi'il, biasanya fi'il mudhari. Nah, kalau kita lagi bicara nasara ya berarti an dan yang suru tadi asalnya. Tapi karena ada annya maka menjadi sini yang surah. Nah, ketika an dan yang surah dihimpun dan diubah, munculnya menjadi nasran sebagaimana yang ada di atas nih, ya, masdar sore. Jadi kalau gitu masdar muawwal adalah masdar yang sedang berproses untuk membentuk masdar sore, ya. Hanya polanya, ya, masdar muawwal itu harus terdiri dari an dan fi'il. Kalau ada susunan kalimat yang terdiri dari an dan fi'il mudhari, hampir menyamai dengan masdarnya, ya. Jadi an dan fi'il mudhari kalau dibentuk menjadi kata benda maka bentuknya menjadi masdar, ya. Tuh. Isim fa'il Bapak bilang hampir menyamai, berarti dia semuanya. ya bisa jadi seperti itu, ya. Karena kalau ayat surah itu kan betul-betul proses kata kerja, ya. Kalau nasran itu sudah membentuk kata benda. Nah, nanti ketika kata benda ini ada aturan tertentu, misalnya harus ada mudhaf dan mudhaf ilaih gitu, ya. Ada mudhaf dan mudhaf ilaih baik dengan fi'ilnya, dengan maf'ulnya dan lain sebagainya, nanti kita pelajari, ya. Kemudian isim fa'il itu untuk menunjukkan pelakunya, ya. Nasoro itu menolong, orang yang menolong, pelaku yang menolong itu namanya disebut dengan ismul fa'il. Polarnya adalah fa'ilun. Jadi kalau menolong, ya, nasoro menolong, orang yang menolong nasirun, ya, orang yang menolong tuh nasirun, ya. Nasirun orang yang menolong. Terus ismul maf'ul itu biasanya objek. Polanya maf'ulun, ya, yang ditolong berarti. Nah, kalau orang yang menolong adalah nasirun, yang ditolong menjadi mansurun. Kalau saya menolong berarti saya orang yang menolong, anak nasirun. Kalau saya orang yang ditolong berarti anak mansurun. Nah, waktu dan tempat menolong, ya, berpolakan maf'alun, mansurun. Berarti kalau ada kata mansurun itu menunjukkan itu tempat atau waktu menolong, ya. Kemudian alat untuk menolong disebut dengan mif'alun. Maka untuk kata nasara itu menjadi minsurun, alat untuk menolong. Yang paling gampang kita misalnya kata membuka, fataha, membuka. Alat untuk membuka miftah, ya. Apa miftah? Kunci. Kalau alat menolong sebenarnya banyak sih. Macam-macam alat yang bisa menolong itu kita sebut semuanya sebagai minsarun namanya, ya. Baik, dipertanyakan dulu. Ada yang masih? Yang untuk apa yang tempat itu, Pak, isim tempat itu, apakah itu udah baku atau ada yang melenceng gitu? Memang begini sudah. Kalau misalnya masjid itu mestinya masjadun kan, Pak, ya? Kenapa jadi masjid? Karena penggunaan di dalam budayanya begitu. Mestinya sih memang masjid.
ya. Tapi karena penggunaannya di dalam budaya menjadi masjid, ya akhirnya menjadi masjid. Tapi kalau di dalam ilmu sorofnya sajadah, ya sujudu, ya sajidan atau sajidatan atau ya bisa gitu saja. Bahwa sajidun, wadaka, masjudun, usjud, latasjud, masjadun, mestinya begitu, ya, tempat dan waktu sujud. Nah, lalu kemudian dibudayakan oleh orang Arab itu menjadi masjidun, ya. Oke. Tulis dibiasain yang ilmu dalinya ya surut. Ini penting untuk kita ketahui berikutnya. Maka masdarnya adalah nasra, ya. Doroba ya teribu dorban, ya. Fataha ya tahu fathan. Ini yang ada di dalam buku biasanya seperti ini, ya. Terus alima ya lamu ilman. Ini nasron, dorban, fathan, ilman di dalam urutan masdar, ya, bukan dalam susunan kalimat. Nanti sangat memungkinkan boleh ilman, boleh ilmun, boleh ilmin, boleh pakai al ilmu, al ilma, al ilmi, dan lain sebagainya, ya. Dalam proses nanti jadi masdar. Hasuna ya sunu hasana. Hasiba ya sibuk. Hisban atau hisbatan. Nah, sekarang kita ambil, kalau kita pengen bikin kalimat, saya ingin membuka pintu. Uridu an Uridu an aftaha albab, gitu. Uridu an aftaha albab. Di sini ada an aftaha, di sini ada albab, ya. Nah, di sini an, ya, ini fiil dan fa'il, ya. Saya singkat ya, fiil, terus fa'il di sini jadi maf'ul. Uridu an aftaha albab. Sekarang kalau kita ingin menjadikan kata an aftaha itu menjadi fathan, gitu, ya, maka kita ambil masdar, ya, yang bentuknya fathah, ya. Kita lihat susunannya sekarang dari kata uridu. Ini yang orang besarnya uridu itu adalah fiil dan fa'il lagi, ya. Sini ini kedudukannya adalah maf'ul dari fiil yang ada di sini, ya. Jadi di dalam fiil fa'il ada maf'ul. Maf'ulnya terdiri dari fiil, fa'il, dan maf'ul. Paham ya? Jadi agak ini, ya. Uridu, saya ingin, kan berarti saya ingin, ya kan? Itu terdiri dari fiil dan fa'il, kan, kalau gitu kan? Saya ingin. Ingin apa? Membuka pintu. Yang ingin membuka berarti saya, ya. Pekerjaannya membuka. Apa yang dibuka? Yaitu pintu. Berarti di dalam ingin membuka pintu, ya. Membuka pintu itu, ya, sebagai objek daripada ingin. Itu di dalamnya ada susunan kata kerja lagi. Nah, sekarang bagaimana setelah kita ketahui bahwa an dan fiil itu bisa dirubah menjadi masdar, ya. Nah, maka di sini tetap kita bikin uridu. Nah, ini an aftaha kan jadi fathan di sini nih, ya. Nah, maka
karena dia di sini udah ada fiil dan fa'il, kata fathah, tuh jadi begitu. Uridu fathah, karena di sini an aftaha dirubah menjadi fathah. Kenapa dibacanya fathah? Di sini udah ada fiil, ada fa'il. Berarti di sini kedudukannya sekarang menjadi maf'ul, gitu kan? Nah, karena di sini isim, ya di sini isim al-baba yang tadinya maf'ul dari aftaha sekarang harus dirubah lagi posisinya. Di sini fi'il fa'il, maka di sini menjadi maf'ul. Tapi kalau di sini masdar sebagai isim, maka akhirnya al-baba sekarang menjadi apa? Menjadi mudhaf ilaihi, ya. Jadi maf'ulnya sekarang terdiri dari mudhaf, ya. Terus al-baba menjadi mudhaf ilaihi. Oh, panjang jadinya, ya. Jadi sekali lagi, saya ingin membuka pintu. Ya, uridu an aftahal baba. Saya ingin membuka pintu. Maka di dalam kata uridu ada fiil, ada fa'il. Maka secara global kata an aftaha itu menjadi maf'ul. Ini maf'ulnya maf'ul di sini nih, ya. Untuk di sini. Nah, di dalam maf'ul ini, ya, di dalam maf'ul ini itu terdiri dari lagi, ya, dari fiil, fa'il. Kan aftaha ini domirnya anak nih, ya. Domirnya anak, berarti di dalam aftaha ada kata kerja membuka dan ada pelakunya, ya, yaitu saya. Nah, objek daripada perbuatan saya membuka adalah pintu, berarti maf'ulnya, ya. Nah, ketika sekarang uridu kita rubah kemudian menjadi masdar, ya, sareh, kata an aftaha berubah menjadi fathah. Nah, ini udah menjadi isim nih sekarang, udah menjadi masdar, ya. Kan masdar tadi dikatakan sebagai kata kerja yang dibendakan, ya, atau kata benda yang berasal dari kata kerja. Jadi boleh kita bikin masdar itu kata kerja yang dibendakan atau kata kerja yang dirubah menjadi kata benda. Nah, kalau udah sama-sama kata benda berhadapan dengan kata benda, ya, maka dia menjadi susunan mudhaf dan mudhaf ilaihi. Maka di sini fathah. Kenapa fathah? Karena maf'ul. Uridu fathah, ya. Saya ingin membuka jadi maf'ul. Karena maf'ul harokatnya harus fathah. Sementara hubungan fathah dengan al-bab itu adalah hubungannya mudhaf dan mudhaf ilaihi. Mudhaf di sini fathah, bebas dia sesuai dengan susunan kalimat yang ada. Tapi kata al-bab menjadi mudhaf ilaihi umumnya dia adalah majrur. Nah, majrurnya itu karena di isim mufrad, maka alamat mufrad itu ketika majrur adalah menggunakan kasrah, ya, gitu. Kalau yang ingin saya, ya, yang ingin saya, tapi yang membuka dia, bagaimana? Yang ingin saya, yang membuka dia. Saya ingin dia membuka pintu, gitu, paham kan? Nah, jadi bagaimana Pak syaratnya? Uridu an yaftahal bab. Tuh, ya. Karena kalau kita rubah an yaftaha, ya. Kalau di sini ini ada kesamaan pelaku. Pelakunya siapa di sini? Saya semua, ya. Jadi nggak butuh petunjuk pelaku pada kata fathah, udah orang tahu di sini pelakunya saya. Tapi di sini saya menginginkan, tapi yang membuka kan orang lain. Nah, berarti di sini nanti ketika dibikinkan masdarnya itu paling tidak harus ada tanda bahwa yang membuka dia, gitu. Maka masdarnya harus diidhofahkan lagi kepada fa'ilnya, gitu, ya. Nah, masdarnya ini harus diidhofahkan kepada fa'ilnya. Fa'il daripada yaftaha apa? Huwa kalau dirubah menjadi mudhaf dan mudhaf ilaihi menjadi hu, ya. Nah, babanya tetap menjadi maf'ul.
Sehingga sekarang kalau dirubah menjadi mix. Uridu, ya, tuh begitu. Fathahu al-baba, ya. Uridu, saya ingin, ya. Saya ingin supaya diketahui siapa yang membukanya, ini ada di sini nih, ya, gitu. Siapa yang membukanya, dia yang membuka. Nah, ini ada di sini nih, ya. Al-baba tetap menjadi maf'ul karena memang, ya, masdar sudah ada pelakunya, ya, sehingga ini tetap menjadi objeknya, ya. Masdar pelakunya nih hu, ya, yang membukanya berarti, ya. Dan pintu ini tetap adalah maf'ul atau objek, ya. Jadi kalau gitu saya ingin dia membuka pintu, gitu, ya. Kalau saya ingin engkau membuka pintu, apa jadinya? Uridu an, iya, antaftaha al-bab. Nah, di dalam taftaha ada dhamir apa? Anta kalau dirubah menjadi apa? Ka, ya. Maka di sini menjadi uridu, ya, fathah. Uridu fathaka al-bab, ya. Nah, ka di sini nih sebagai petanda bahwa dialah yang melakukan membuka, ya. Kalau di sini kan memang taftaha memang jelas fiil, dan selalu kalau fiil kan pasti ada pelakunya, ya. Nah, kalau masdar tetap ada pelakunya, cuman berbentuk mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Tidak berbentuk fiil dan dhamir. Kalau masdar dia berbentuk mudhaf dan mudhaf ilaih yang diidhofahkan kepada pelakunya. Karena di sini taftaha pelakunya anta, maka ketika mudhaf dan mudhaf ilaih anta berubah menjadi ka. Jadi fathaka al-baba. Al-baba tetap menjadi maf'ul, ya. Dulu dan kita kalau kita ganti dengan hum di sini, ya. Nah, di sini antamilu atau ayamilu tadi? Antamilu berarti domirnya apa di sini? Antum, ya. Nah, itu berarti kalau gitu ada domir hum yang punya keinginan, tapi yang melakukan keinginan tersebut orang lain. Kayak tadi tuh, saya ingin engkau membuka pintu, gitu, ya tuh. Ini yang diinginin adalah hum, yang diinginkan adalah antum, ya. Nah, sekarang bagaimana supaya lebih simple begitu, ya. Dhamir hum yang ada kita masukin saja kepada yuridu, ya. Kalau di sini kan fiilnya mufrad, fiilnya tunggal masuk kepada fa'il yang zahir namanya, ya. Kita udah tahu dialah pelakunya, kita ganti saja dengan hum, masukin ke dhamir ke fiil yuridu, maka sekarang menjadi apa? Yuriduna, gitu. Wa yuriduna. Nah, antamilu, domirnya kan antum, ya. Tamilu masdarnya udah ditujukan di sini nih. Kata mailan, ya. Nah, berarti domir apa? Kata tamilu itu masdarnya adalah mailan. Tetapi kalau di sini yuriduna kan orangnya berbeda, ya. Orangnya berbeda, di sini ada hum, tapi yang melakukan tamilu adalah antum. Maka kalau gitu kata mailah ditambahin dengan antum, maka nanti antum berubah menjadi kum, ya. Nah, jadi kalau gitu wa yuriduna apa? Nah, wa yuriduna mailakum, udah, ya, mailan azimah. Tuh jadinya. Wa yuriduna mailakum mailan azimah. Dan mereka menghendaki
kalian menyimpang sejauh-jauhnya, gitu ya. Ini prosesnya itu nanti kita bisa memahaminya dan merubahnya menjadi seperti itu, ya. Kadang-kadang dengan proses perubahan-perubahan seperti ini jadi lebih simpel, jadi lebih sedikit pemahamannya, ya. Kalau dibaca ini kan, dan menginginkan orang yang mengikuti syahwatnya agar kalian menyimpang sejauh-jauhnya, ya. Maka ketika kita bilang seperti ini, udah kita ganti, dan mereka menghendaki, ya, agar kalian menyimpang sejauh-jauhnya. Sama tuh, mailakum mailan azima, agar kalian menyimpang. Di sini ada masdar dan ada dhamir, ya. Berarti masdar diidhofahkan kepada pelakunya, ya. Masdar disandarkan kepada pelakunya. Itu seperti itu. Kalau di sini, ya, fiil disandarkan kepada dhamir, ya. Jadi kalau kata kerja, dia hubungannya dengan dhamir. Nah, kalau masdar, dhamirnya dhamir muttasil, ya. Kalau di sini dhamirnya dhamir munfasil. Sama sih, dhamir-dhamir juga, tapi dalam bentuk yang berbeda, ya. Satu lagi dulu biar selesai. Di bawahnya ada lagi tuh yuridullahu ay yukhaffifa, ya. Yuridullahu ay yukhaffifa. Kan yukhaffifa apa? Ankum. Ya. Nah, khaffafa, ya, khaffafa yukhaffifu, masdarnya takhfif, ya, takhfif. Nah, ini udah ada yuridullahu. Nah, di sini dhamirnya kembali kepada Allah juga, ya. Berarti kalau kita singkat yuridu, ya, yuridu at-takhfifa, ya, at-takhfifa ankum, ya, ankum. Kenapa at-takhfifa? Tadi supaya tidak terlalu banyak dhamir yang kembali gitu, ya. Nah, maka kita ganti dengan al, yuridu at-takhfifa. Kalau nggak mau diganti dengan al, kita munculin dhamirnya yang pas. Yuridu itu Allah dhamirnya adalah gua kan. Nah, maka bisa saja kita bikin yuridu takhfifahu, ya, yuridu takhfifahu ankum, ya. Terus sama seperti